Baik, tadi adalah video perkenalan singkat dari saya. Pada hari ini saya akan mereview bab 3 dari buku yang berjudul Pengantar Sosiologi oleh Soejono Soekanto. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke video pembahasannya. Bab 3 tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness, sehingga manusia juga disebut social animal atau hewan sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya atau masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Lalu, pendekatan sosial terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Adapun tipe-tipe kelompok sosial yang terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan beberapa sudut atau atas dasar pembagian kriteria ukuran. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial adalah dasar kekerabatan usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan dan kedudukan. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-group. Out-group sering dikaitkan dengan istilah kami atau kita dan mereka. Yang keempat, kelompok primer atau primer group dan kelompok sekunder atau secondary group. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal, contoh keluarga, teman, sepermainan, dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak saling langgeng. Yang kelima, paguyuban dan patebayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal, dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok, kekerabatan, rukun tetangga. Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contohnya adalah ikatan antara pedagang. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota untuk mengatur hubungan antar sesama. Lalu informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali. Yang ketujuh, ada membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang. Yang kedelapan, ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapat perhatian masyarakat. Kelompok volunteer dilandaskan pada kepentingan primer. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Kita akan membahas kerumunan terlebih dahulu. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Terbagi lagi atas dua, yaitu formal audience yang merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan. Lalu plain express group merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting tetap mempunyai persamaan tujuan. Yang kedua, kerumunan yang bersifat sementara terbagi lagi menjadi inconvenient aggregation, yaitu kumpulan yang kurang menyenangkan, misalnya orang yang antri karcis. Lalu ada panic crowds, kerumunan orang yang sedang panik, yaitu orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dan spectator crowds,
merupakan penonton terjadi karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. Yang ketiga, kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Ada acting moods, kerumunan yang tindak emosional dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu ada immoral crowds, merupakan kerumunan yang bersifat immoral, hampir sama dengan kelompok ekspensif. Bedanya adalah kerumunan yang bersifat immoral bertentangan dengan norma masyarakat. Sekarang kita ke publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Kita ke masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Masyarakat setempat atau community. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur-unsur perasaan community yaitu seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Lalu ada tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat dapat digunakan 4 kriteria yang saling berpautan, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, yang ketiga fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan yang keempat organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Lalu ada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah suatu masyarakat yang mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan, warga memiliki hubungan yang lebih erat. Kalau masyarakat perkotaan itu jumlah penduduknya tidak tetap. Lalu masyarakat pedesaan, sistem kehidupan biasanya berkelompok atau dasar kekeluargaan, kalau masyarakat perkotaan bersifat individualitis. Masyarakat pedesaan umumnya hidup dari pertanian, lalu masyarakat perkotaan pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasnya dan sulit mencari pekerjaan. Masyarakat pedesaan, golongan orang tua memegang peranan penting. Masyarakat perkotaan, perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara golongan muda dan golongan orang tua. Masyarakat pedesaan dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal. Masyarakat perkotaan, interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Masyarakat pedesaan, perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan. Masyarakat perkotaan, kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah pretise. Masyarakat pedesaan, kehidupan keagamaan lebih kental. Masyarakat perkotaan, kehidupan keagamaan lebih longgar. Masyarakat pedesaan banyak berurbanisasi ke kota dan faktor yang menarik dari kota. Masyarakat perkotaan banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan rumah, dan lain-lain. Kita ke kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang teoretis terdiri paling sedikit dari 2 orang, yaitu saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Akhir-akhir ini, para sosiolog banyak menaruh perhatian pada penelitian small group karena hal berikut. Yang pertama, penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sehari-hari individu. Yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat. Yang keempat, kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Penelitian terhadap small group memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, dengan adanya penelitian terhadap small group, dipergunakan metode baru dalam meneliti kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, untuk kepentingan percobaan-percobaan ilmiah, para peneliti membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk membuktikan kebenaran hipotesisnya.
Kita ke dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang mengalami secara cepat. Di dalam dinamika kelompok, mungkin terjadi antagonisme antara kelompok apabila terjadi peristiwa tersebut. Secara hipotesis, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, bila dua kelompok bersaing, maka akan timbul stereotip. Yang kedua, kontak antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindakan bermusuhan tersebut. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tindakan bermusuhan. Yang keempat, di dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif. Sekian adalah review singkat bab 3 buku Pengantar Sosiologi oleh Sorjano Soekanto. Maaf jika ada kesalahan kalimat dan pengucapan yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.